Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penilaian kinerja pegawai. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Prayudi sebagai moderator, dan 3 rekan saya, yaitu Dede Rizka Putri, Nur Aulia Aprilianti, dan Tiara Maharani. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu Baik, pengertian penilaian kinerja pegawai. Silahkan untuk Dede Rizka. pengertian penilaian kinerja pegawai, proses sistematik untuk menilai segenap perilaku kerja pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu yang akan menjadi dasar penetapan kebijakan personalia dan pengembangan pegawai. Kegunaan kinerja pegawai. Perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakkuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, tantangan eksternal. Terima kasih. Selanjutnya langsung dibaca, yaitu konsep dan indikator kerja. Pada pemateri, persilakan. Konsep dan indikator kinerja. Penilaian kinerja. Suatu proses suatu organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberi umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja. Mengetahui seberapa baik karyawan bekerja dibandingkan dengan standar organisasi. Indikator kinerja, ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Terdapat indikator kinerja yaitu loyalitas, semangat kerja, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, tanggung jawab, dan pencapaian target. Baik, materi selanjutnya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan harus dibuat seobjektif dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Pejabat penilaian adalah atasan langsung pegawai negeri sipil yang dinilai. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan atau PNS dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, unsur-unsur yang dapat dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama prakarsa, dan kepemimpinan. Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat pengatur muda golongan ruang 2 atau A ke atas yang memangku suatu jabatan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut. Amat baik itu nilainya 91 sampai 100, baik 76 sampai 90, cukup 61 sampai 75, sedang 51 sampai 60, sedangkan kurang 50 ke bawah. Baik,
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah bersifat rahasia. Pejabat penilaian baru dapat melakukan penilaian melaksanaan pekerjaan apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Apabila PNS yang dinilai keberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Tiara Maharani. Pengembangan indikator kinerja pegawai. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. 1. Ada biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua, ada penggunaan atau utilization. Yang ketiga, ada kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Yang keempat, ada cakupan pelayanan atau coverage. Yang kelima, ada kepuasan atau satisfaction. Baik, mungkin dari kelompok kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.